Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Azam, jurnalis Warta Kota tribunbekasi.com dalam podcast atau bincang-bincang santai dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Bapak Acep Jamhuri. Ajam juga? Iya, singkatannya Ajam. Ya, kita alhamdulillah nih, gimana Pak Sekda kabarnya? Alhamdulillah baik, Kang Ajam baik ya alhamdulillah. Ini bersama sahabat Tribuner, sahabat Warta Kota dan sahabat Tribun Bekasi. Gitu kan. Sahabat Warta Kota, Tribun Bekasi. Siap. Ya, semoga sehat selalu nih. Ini memang untuk berbicara Karawang ini atau berbicara pandemi COVID-19 ini, Pak Sekda, memang bisa dibilang belum hilang sepenuhnya gitu kan, belum musnah sepenuhnya terkait COVID ini. Apalagi kalau flashback ke belakang itu gimana daerah atau bahkan negara lah, semua negara bahkan untuk pontang-panting dalam berusaha bisa bangkit, berusaha bisa ini dari pandemi COVID-19. Kalau untuk di wilayah Karawang sendiri waktu pas apa dampaknya situasinya dan untuk sekarang ini seperti apa, sudah ada pemulihan, sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya gitu kan, pasca dari pandemi ke endemi ini? Sebenarnya kalau lihat kondisi pandemi Karawang di Karawang ini sekarang yang terpapar sudah melandai ya, sudah ini. Hanya kan ya tetap kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Situasi kan prokesnya juga harus dijaga ya. Kemudian Karawang juga sekarang pada level 1. Bukan banyaknya yang terpapar kena COVID, tapi ada beberapa indikator yang belum tercapai, yang kurang bagus. Di antaranya kan booster ya, capaian booster itu juga persentasenya kita kan terus sedang mengejar bagaimana setiap kegiatan-kegiatan yang memunculkan kerumunan itu wajib booster. Kemudian kedua, proses tracing. Ketika ada yang terpapar penyakit COVID ya, itu tracingnya kan harus jelas. Nah ini juga sedang ditingkatkan oleh kita, gitu kan. Oleh karena itu ya tetap ini juga kehati-hatian harus, prokes harus ya. Kemudian juga kita meningkatkan indikator-indikator yang kurang, tapi tidak dengan situasi sekarang tidak juga kita mematikan sektor ekonomi ya, pemulihan ekonomi itu. Kalau dari upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Pemda Karawang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, seperti apa poin-poin tadi? Saya kan tadi kan gitu kan. Jadi tetap kita tidak melarang ya proses kerumunan. Ya ada beberapa kegiatan kemarin juga kan dari BRI ya, kegiatan pesta rakyat, kemudian juga sekarang juga ada PRK ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan di mall, pusat perbelanjaan, di hotel ya, itu dibuka ya, tetapi tetap menggunakan prokes ya. Dan sekarang lebih utama diwajibkan booster ya, booster, karena target booster itu harus presentasinya harus bagus, harus meningkat. Dan kegiatan-kegiatan sekarang sebenarnya pemerintah juga memberikan keleluasaan untuk kegiatan-kegiatan kerumunan. Artinya sudah mulai terlihat bergeliat lagi aktivitas. Iya, dengan sendirinya. Ketika kegiatan-kegiatan seperti pameran atau dan lainnya, ya ini kan termasuk seniman. Seniman kan sekarang udah mulai bisa berekspresi lagi. Ya, alhamdulillah udah mulai menggeliat, otomatis perekonomian juga berkembang, tumbuhlah dengan sendirinya. Ini kan bersamaan dengan HUT Karawang nanti ke 389 ya. Itu seperti apa harapan dan apa sih yang mungkin sebelumnya sempat tertunda dicapai dan di HUT atau di tahun berikutnya untuk hal-hal yang ingin dicapai, ingin dilakukan gitu oleh Pemda Karawang? Untuk hari jadi Karawang ke-389 sekarang, kita sungguhnya masih mengadop kegiatan-kegiatan yang dulu, kemudian termasuk juga kegiatan sekarang yang disesuaikan dengan pasca pandemi ya, pandemi. Jadi kita tidak terlalu gebiar ada biasanya kan suka ada helaran budaya ya, ini kan enggak dulu. Tapi teman-teman di pihak-pihak swasta juga ada mengadakan. Misalnya kita pada hari H-nya nih ya, pada hari H-nya sebelumnya
tanggal tanggal apa? Tanggal 10 ya, itu tanggal 10 ada kerja bakti masyarakat massal membersihkan lingkungannya. Nah, kemudian tanggal 12-nya itu kerja bakti di perkotaan, semua petugas-petugas yang menyangkut waker, terus mandor jalan, kemudian petugas kebersihan, ormas LSM kita libatkan untuk kebersihan di kota. Kemudian ya tanggal hari hanya, momentum hari hanya tanggal 14, kan jatuhnya kan tanggal untuk pertanggalan tahun Masehi 14 September ya 2022. Dulu kan 14 September 1633 ya, 1633. Nah, kita diadakan apel pagi-pagi, apel ini dulu, apel apa? Ada rencananya apel hari ulang tahun, hari jadi Karawang. Kemudian juga kita buka juga kuliner gratis. Ya, di sekitar Halam Pemda ya, kepada masyarakat juga nanti silakan kuliner bermacam-macam makanan khas Karawang disajikan. Ya, ada 30 stand ya, nanti dengan setiap standnya minimal 389 sampai hari ulang tahun 3 jenis makanannya ya, dan berbagai makanan. Itu tanggung jawabnya para kepala OPD. Kemudian setelah itu paripurna dewan ya, setelah paripurna dewan kita juga pada juhurnya ada pengajian di Aula Pemda, TNI, Polri, ASN ngaji dengan penceramahnya Dasad Latif ya, Ustadz Dasad Latif. Dan malamnya juga ada kegiatan pengajian Masjid Agung ya, untuk masyarakat umum Masjid Agung Karawang. Dan termasuk agenda juga ada agenda trakar ya, motor trail. Itu pesertanya sekitar 2.000 peserta ya, nanti di Gua Daya tanggal 24. Nah, termasuk juga Bang Jabar juga mengadakan kaleran ya. Jadi gerak jalan, tapi ada variasi gerak jalan, tapi ada rintangan-rintangannya lah ya, ada rintangan-rintangannya. Kemudian ada artisnya, ada door prize-nya, banyak door prize-nya. Nah, itu nanti digaluh Mas ya. Nah, kemudian malamnya juga malam setelah acara Bang Jabar juga ada Kemprung Tarung Jaipong. Ya, 4 grup Jaipong diadukan. Ya, saya juga belum tahu seperti apa sih skenarionya. Itu 4 grup tarung Jaipong diadukan. Itu tempatnya di Galuh juga kalau nggak salah. Jadi banyak kegiatan-kegiatan, termasuk juga kegiatan-kegiatan dari OPD masing-masing. Ya, misalnya hotel jumlahnya 389 harganya. Dan termasuk juga rencana kita juga ada juga pelayanan-pelayanan ya yang sedang dimatangkan nih, pelayanan misalnya pelayanan perizinan, kemudahan perizinan diintegrasikan tidak di MPP. Kita punya mall pelayanan publik, tapi daerah-daerah yang banyak penduduknya kemudian juga bisa terjangkau mungkin di sekitar Kota Baru atau Cikampek lah ke depan. Ini kan kita sedang bahas. Kalau dari tema sendiri itu Waluya apa? Temanya kan 388 Waluya Tohaga Raharja. Waluya itu kan seiring dengan sekarang pulih lebih cepat. Nah, gitu kan. Ini Waluya ya. Waluya itu kan sehat. Ya, Waluya itu kita diberi kesehatan, diberi ini. Kemudian Tohaga itu kuat ya. Tohaga itu kuat ya. Kalau bangunan kan Tohaga ya. Jadi artinya bangkit lebih kuat, dan Raharja itu sejahtera. Ya, sejahtera. Jadi pulih, kuat dan sejahtera gitu. Karawang menuju pulih ya, kuat dan sejahtera. Itu saya kira Kang Ajam. Sebelum nanti closing statement dari Pak Sekda, ini kan artinya dari baik semua aktivitas sudah mulai bergeliat, terus dari sektor industri termasuk dari sektor pariwisata juga. Semua udah bergeliat lah. Jadi saya kira kalau dulu kan pariwisata dibatasi ya, kemudian juga ya ditutup ya, bahkan ditutup ya. Sekarang alhamdulillah sudah bergeliat. Teman-teman pengusaha jasa usaha kepariwisataan juga bergeliat, dan alhamdulillah ya, termasuk juga nanti kita ada satu event nanti. Boleh lah nanti kan dengan ini ada satu event hari Senin kita akan rapat event bagaimana pengusaha travel yang memfasilitasi kegiatan travel di kita untuk pengembangan wisata ke depan ya. Kalau dari segi pembangunan yang telah dicapai 1 tahun sebelumnya dan yang ingin dicapai berikutnya apa aja Pak Sekda?
kita tetap ya pada dasarnya bagaimana mengejar RPJMD ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah Bupati dengan Wakil Bupati Karawang yang disepakati dengan DPRD ya, dan diantaranya yang harus ditargetkan sampai oleh Ibu Bupati kegiatan rumah sakit Rengas Dengklok itu skala prioritas kan nilainya cukup fantastis ya, sekitar ya 200 miliar lebih. Hanya di tahun anggaran yang akan datang itu kita menyediakan anggaran 156 miliar. Nah, itu diantaranya itu, dan termasuk kegiatan penyelesaian kegiatan ini ya. Covid itu kan banyak, duit itu banyak terserap oleh Covid, tergunakan oleh Covid. Ya sekarang Covid sudah mulai landai dan kita menyelesaikan bangunan-bangunan ataupun infrastruktur yang belum selesai pada waktu itu. Yep. Harapan dan closing statement dari Pak Sekda, baik itu dari pemulihan pasca pandemi maupun HUT Karawang sendiri gitu, bagi Karawang dan masyarakat lah. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Karawang dan sekitarnya tentunya ya, Covid masih ada ya, kita masih ada pandemi Covid walaupun mau bergerak ke endemi, kita tetap harus hati-hati, harus pola hidup sehat, cukup istirahat, kalau capek ya istirahat lah, minum vitamin ya, istirahat teratur, dan senantiasa juga menggunakan prokes lah, di event-event tertentu. Dan bagi yang belum booster, kemudian juga sekitarnya yang ada terpapar juga harus hati-hati dan mau di tracing. Tuh, dan mudah-mudahan Karawang akan lebih baik lagi ke depan. Kemudian dalam HUT Karawang ya, HUT Karawang ya, kami berharap kepada masyarakat Karawang sekitarnya mengikutilah agenda. Nanti kan kita umumkan agendanya setelah hari ini, kita akan sepakati bersama ya, agendanya kita akan publish ya, insya Allah ya, khususnya di hari H dan di puncaknya itu di tanggal 24 kalau nggak salah ya, 24 ya, kita sama-sama rayakan, kita hadiri ya di event-event hari ulang tahun Karawang yang nanti akan dipublish ya. Termasuk juga kita berdoa semua ya, masyarakat juga sama ya, itu masyarakat diharuskan juga mengikuti upacara di masing-masing lingkungannya ya, upacara atau murak tumbang atau berdoa dan sebagainya. Saya itu Kang Ajam. Siap. Ini sebenarnya masih panjang yang akan dibahas, yang akan digali lagi mungkin nanti di next episode dalam podcast atau bincang-bincang berikutnya, sahabat Warta Kota Tribun Bekasi.com. Demikian bincang-bincang kita, ngobrolan kita dengan Pak Sekda Kabupaten Karawang, Bapak Acep Jamhuri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Nah. Jangan lupa subscribe ya.